Halo rekan guru peduli semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat rekan-rekan semuanya. Semoga tetap selalu sehat dan bersemangat di dalam menghadapi seleksi SKD CPNS 2021. Jumpa lagi dengan saya yang dalam video kali ini akan membahas tentang kumpulan soal TWK terbaru ya dari FRSKD CPNS 2021 dan bahan-bahan ini bisa rekan-rekan gunakan sebagai bahan pembelajaran ya menghadapi tes SKD CPNS 2021. Sebelum saya lanjutkan, saya akan mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah subscribe, like, dan share channel Guru Peduli ini, yang selalu memberikan komentarnya, apapun komentar itu, termasuk pertanyaan-pertanyaan ya. Dan bagi yang belum subscribe, like, dan share, silahkan jangan sungkan ya untuk like dan subscribe dan share channel Guru Peduli ini. Baik, di dalam video kali ini saya akan membahas tentang beberapa hal. Yang pertama akan saya bahas adalah Pancasila ya. Saya akan menjelaskan beberapa hal tentang Pancasila. Kenapa? Karena kemarin di video sebelum ini ada beberapa rekan-rekan yang memiliki pandangan berbeda tentang suatu kasus. Nanti akan saya jelaskan ya. Dan yang kedua, saya juga akan membahas tentang FRSKD CPNS 2021 serta saran dari Guru Peduli ya, bagaimana cara menggunakan FRSKD yang bijak dan efektif. Kemudian yang ketiga saya juga akan membahas tentang butir sila keempat dan sila kelima. Ini sebagai kelengkapan dari video beberapa minggu yang lalu yang sempat saya tayangkan ya, yang sudah menayangkan tentang butir dan contoh sila ke-1, kedua, dan ketiga. Dan pada video kali ini ada butir sila keempat dan kelima serta contoh dan pembahasannya. Kemudian yang terakhir ya, ini GP menjawab, artinya saya akan menjawab pertanyaan dan komentar dari rekan-rekan ya. Tapi urutannya tidak seperti tidak 1, 2, 3, 4 ya. Oke, saya akan mulai dari tanggapan dan penjelasan terhadap komentar atau pertanyaan dalam video sebelumnya. Oke, mari kita langsung masuk ke bahasan kita ya rekan-rekan. Oke, di video sebelumnya pada soal nomor 6 ada soal setiap warga masyarakat kecuali mereka dalam kondisi tidak dapat divaksin wajib hukumnya mengikuti program vaksinasi nasional. Ada kata nasional di sini ya, program vaksinasi nasional. Berpartisipasi aktif dalam program ini dengan tujuan berkontribusi terhadap peningkatan kekebalan kelompok atau herd immunity merupakan bentuk pengamalan nilai. Di sini ada integritas, ada hidup sehat, ada sosial budaya, dan nasionalisme, dan ada konstitusional. Yang ditanyakan atau yang bertanya adalah jawabannya adalah nasionalisme ya, dan yang bertanya adalah saudara Sobat Samil Khair ya. Kenapa bukan integritas? Kemudian sudah dijawab oleh Sobat GP yang lain, Finmax. Menurut Finmax ya, itu sudah pas nasionalisme. Karena apa? Membentuk kekebalan kelompok dan arahnya lebih ke persatuan sesuai dengan sila ketiga dari Pancasila. Terima kasih Sobat Finmax ya. Saya sangat sepakat dengan Anda dan setuju dengan Finmax bahwasanya ini merupakan bentuk pengamalan dari nilai nasionalisme seperti alasan yang dikemukakan oleh siapa Finmax ya, karena membentuk kekebalan kelompok dan arahnya lebih ke persatuan ya. Oke, terima kasih Finmax dan mudah-mudahan ini bisa memberi penjelasan ya kepada Sobat Samil Khair. Oke, kemudian pada soal berikutnya, soal nomor 9 ya, juga ditanyakan kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisikan kemampuan, keuletan, dan ketangguhan dalam menghadapi serta mengatasi segala bentuk ancaman, gangguan, ataupun hambatan
dari dalam maupun dari luar negeri disebut, ya jawaban yang kemarin tersedia adalah ketahanan nasional ya, karena ini memang definisi dari ketahanan nasional. Kemudian oleh Komedi Jadul ditanyakan kenapa bukan pertahanan nasional, dan sudah dijawab oleh Sobat GP Rain N ya. Kalau pertahanan itu segala usaha untuk mempertahankan. Kalau ketahanan itu adalah ketangguhan dan kemampuan kita, ya, terhadap serangan. Ya, saya akan jelaskan sedikit perbedaan antara kata ketahanan dan pertahanan. Ya, Ketahanan ini adalah kemampuan kita bertahan. Misalnya ketahanan kita terhadap stres. Ya. Itu artinya apa? Kemampuan kita bertahan terhadap stres. Itu namanya ketahanan. Ketahanan pangan misalnya, itu adalah kemampuan kita mengelola pangan. Ya. Kalau pertahanan itu adalah usaha atau upaya yang kita lakukan untuk bertahan dari sesuatu serangan ya. Jadi itu perbedaan antara ketahanan dan pertahanan. Ini hanya masalah bahasa ya. Jadi kalau rekan-rekan memahami betul kata ketahanan ya, ketahanan kita terhadap penyakit, itu artinya kekebalan kita terhadap penyakit atau kemampuan kita bertahan terhadap suatu penyakit, itu namanya ketahanan. Kalau pertahanan itu adalah sesuatu yang kita lakukan untuk bertahan, upaya yang kita lakukan untuk bertahan, itu pertahanan. Contoh lain ya yang hampir mirip di sini misalnya kata kesiapan dan persiapan. Misalnya kesiapan itu apa? Kalau saya bertanya kepada rekan-rekan, bagaimana kesiapan Anda menghadapi SKD CPNS 2021 ini? Ini maksudnya adalah bagaimana kesiapan Anda atau keadaan siap Anda. Jadi kesiapan itu keadaan siap. Kalau persiapan adalah hal-hal yang Anda lakukan untuk mempersiapkan diri. Nah, itu perbedaan antara kesiapan dan persiapan. Hampir mirip dengan ketahanan dan pertahanan. Polanya seperti itu. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada rekan-rekan semuanya ya, khususnya kepada sobat Komedi Jadul. Ya, dan saya ucapkan terima kasih kepada Rain N ya yang sudah memberikan jawaban terhadap soal ini. Baik rekan-rekan, mari kita langsung masuk ke soal berikutnya ya, itu soal nomor 3. Soal nomor 3 ini banyak sekali yang merespon ya, memberikan komentar. Mayoritas yang memberikan komentar adalah mempertanyakan kenapa nggak sila keempat, kenapa sila kelima. Baik rekan-rekan, saya akan mencoba menjelaskan ya. Kalau mungkin tidak sepaham atau masih belum bisa sepaham, ya silahkan rekan-rekan bisa memilih jawabannya sendiri ya. Kalau saya tetap menganggap ini adalah sila kelima. Saya kasih contoh yang lain ya rekan-rekan. Misalnya ini. Ya, membayar pajak. Menurut rekan-rekan, sila kelima atau sila keempat? Membayar pajak. Silahkan Anda atau rekan-rekan semuanya pikirkan, membayar pajak sila kelima atau keempat. Berikutnya coba mentaati peraturan lalu lintas, sila kelima atau sila keempat? Iya, menurut saya ya, membayar pajak dan mentaati peraturan lalu lintas itu adalah sila kelima. Nanti saya akan menjelaskan ya kenapa sih sila-sila dalam Pancasila itu kok benang merahnya itu sangat-sangat tipis, tidak terlihat. Ya. Jadi menurut saya rekan-rekan, ini membayar pajak itu adalah kewajiban. Ya, wajib kita membayar pajak. Kemudian mentaati peraturan lalu lintas juga kewajiban. Wajib kita mentaati peraturan lalu lintas. Sekarang saya mau bertanya, kalau dalam penetapan pembayaran pajak atau pembuatan peraturan lalu lintas, apakah didahului dengan suatu musyawarah? Sudah pasti iya.
setiap kebijakan atau setiap peraturan itu pasti didahului oleh musyawarah. Musyawarah oleh tim misalnya, ya, oke. Nah, tetapi berbeda. Memang saya sudah menonton di video lain ya, di channel lain ada video. Di situ menyertakan bahwa vaksin merupakan hasil musyawarah. Ada kata kunci musyawarah. Di sini tidak ada kata kunci musyawarah. Ya, oke. Coba ke soal berikutnya. Kalau contoh soal nomor 1 membayar pajak dan 2 mentaati peraturan lalu lintas, saya masih berpegang pada sila kelima. Ya, tidak sila keempat. Menurut rekan-rekan, kalau rekan-rekan ini membayar pajak dan mentaati lalu lintas Anda anggap sebagai pengamalan sila keempat, ya, maka wajar kalau Anda mengatakan mengikuti program vaksin itu sila keempat. Tapi saya lebih mengikuti membayar pajak itu adalah kewajiban, ya. Sila kelima, mentaati peraturan lalu lintas itu adalah kewajiban kita sebagai warga negara. Berarti sila kelima. Kalau saya menjawab nomor 1 dan 2 ini ya, contoh ini sebagai sila kelima, berarti mendukung mengikuti program vaksinasi juga maksud saya pengamalan sila kelima. Oke, saya ambilkan contoh berikutnya, nomor 4, 3 maksud saya nomor 3, mendukung presiden terpilih meskipun bukan pilihan kita, atau wakil rakyat yang terpilih meskipun bukan pilihan kita ya, di dalam menjalankan tugas misalnya. Sila kelima atau sila keempat? Oke, silahkan Anda pikirkan. Berikutnya, melaksanakan hasil musyawarah RT, sila kelima atau keempat? Ya, 3 dan keempat ini ya, mendukung presiden terpilih meskipun bukan pilihan saya, itu pengamalan sila keempat. Ya, nanti akan saya jelaskan apa sih bedanya sila keempat dan makna dari sila keempat dan makna dari sila kelima ya. Kemudian melaksanakan hasil musyawarah itu juga sila keempat karena ini hasil musyawarah ya. Oke. Ya, saya akan jelaskan di sini ya rekan-rekan sedikit tentang Pancasila itu sendiri ya. Ya, Pancasila ini adalah rumusannya ya. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia atau biasa kita sebut persatuan saja. 4, kerakyatan ya. Atau lengkapnya disebut kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini rumusan Pancasila. Nah, kita harus mengerti sebelum itu ya, kita harus mengerti hakikat Pancasila itu apa sih sebetulnya. Yang pertama ya, hakikat rumusan Pancasila itu ya, Pancasila itu adalah suatu sistem. Jelas rekan-rekan? Apa artinya sistem? Sistem itu adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ya. Jadi sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia dan sila kerakyatan dan sila keadilan ini adalah merupakan satu kesatuan ya yang saling berhubungan dan bekerja sama. Makanya benang merahnya sangat tipis di situ. Oke. Selain itu ya, Pancasila itu rumusannya ya, hubungan kesatuan sila-sila Pancasila saling mengisi dan mengkualifikasi. Misalnya, sila ketuhanan yang Maha Esa itu yang bagaimana? Sila ketuhanan yang Maha Esa itu adalah yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan, yang berkeadilan sosial.
Oke. Kemudian sila keadilan sosial itu bagaimana? Sila keadilan sosial itu adalah sila yang keadilan yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, dan yang berkerakyatan. Begitu maksudnya. Jadi sila-sila dari Pancasila ini saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Makanya tidak bisa dipisah-pisahkan. Contohnya tadi, ya, menjalankan program vaksin oleh beberapa rekan dianggap sebagai menjalankan keputusan pemerintah. Itu menjadi pengamalan sila keempat. Menurut saya kurang tepat, ya, karena ada kewajiban di situ ya. Di sila kelima ini ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi saya lebih memilih ke sila kelima. Karena apa? Karena semua program pemerintah itu ya melalui musyawarah. Jadi semuanya kalau begitu ya sila keempat semua. Tidak, rekan-rekan ya. Oke. Ya. Berikutnya satu lagi yang mau saya sampaikan ya. Susunan Pancasila itu bersifat hierarkis piramidal. Akan saya jelaskan nanti ya. Maksud dari hierarkis piramidal adalah bentuk susunan Pancasila hierarkis piramidal itu maksudnya adalah ya sila yang di depan mendasari, meliputi dan menjiwai sila-sila di belakangnya, atau sila di belakang didasari, diliputi dan dijiwai oleh sila di depannya. Misalnya, sila ketuhanan itu menjiwai ya sila kemanusiaan, sila persatuan, sila kerakyatan, dan sila keadilan sosial. Oke, jelas ya. Kemudian sila kedua atau sila kemanusiaan yang adil dan beradab itu menjiwai sila persatuan Indonesia, sila keempat, dan sila kelima. Begitu maksudnya ya. Oke. Maksud saya begini, misalnya ya saya ambil contoh. Sila persatuan Indonesia. Kalau kita bangsa Indonesia bersatu, ya, dengan persatuan tersebut kita menyerang bangsa lain. Apakah persatuan itu persatuan yang berkemanusiaan? Tidak, ya. Dan apakah kalau kita menyerang bangsa lain atau negara lain itu menjadi berketuhanan? Tidak. Ya, itu maksudnya seperti itu rekan-rekan ya. Jadi berpersatuan ya yang berkemanusiaan dan yang berketuhanan. Kita berkemanusiaan ya harus berketuhanan, gitu loh. Karena apa? Kita sebagai manusia itu ya adalah sesama ciptaan Tuhan, maka harus berkemanusiaan ya dan harus berkeadilan dan harus beradab ya, karena sila ketuhanan itu ya istilahnya dia sebagai causa prima ya. Kita mengakui bahwasanya kita ini adalah atau Tuhan itu adalah causa prima atau pencipta segalanya ya. Kita ini makhluk, sesama makhluk harus saling menghargai gitu ya. Itu di sila kedua. Kemudian terus ke sila keempat dan sila kelima. Begitu rekan-rekan ya. Mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa diterima. Mari kita masuk ke berikutnya, kembali ke permasalahan tadi ya, soal-soal tadi ya. Oke. Ya, sekarang saya mau masuk ke sila keempat dulu ya, rekan-rekan. Kita kembali ke soal ini dulu. Jadi mendukung dan mengikuti program vaksinasi merupakan pengamalan Pancasila, khususnya sila keberapa tadi? Kalau saya masih tetap sila kelima, kenapa? Karena kita menjalankan kewajiban kita, ya, sebagai
warga negara. Dan kenapa begitu? Sila keadilan sosial, sila kelima itu ya, itu adalah ada dua di situ, ada keadilan negara kepada masyarakat dan ada keadilan masyarakat kepada sesama masyarakat. Itu. Kalau kita ikut vaksin, ya, itu artinya apa? Kita menjalankan kewajiban kita. Kalau kita tidak menjalankan vaksin, itu kita satu tidak menjalankan kewajiban kita, yang kedua kita tidak menjaga hak orang lain, ya. Karena hak orang lain itu kan ada di sila kelima ya. Artinya apa? Keseimbangan antara hak dan kewajiban itu apa? Kalau kita ikut vaksin itu kita menghargai hak orang lain untuk tidak tertular dari kita kalau sampai misalnya kita terkena wabah ini atau virus ini. Begitu rekan-rekan. Oke, supaya lebih jelasnya saya akan menjelaskan ke maksud saya sila keempat dan sila kelima ya, beserta butir-butirnya. Oke, sila keempat. Sila keempat itu bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Ya, sila keempat ini ya lebih kepada politik negara. Artinya apa? Kekuasaan negara ini ada di tangan rakyat atau kedaulatan rakyat, ya. Dan negara ini kita menggunakan sistem demokrasi, ya, di mana musyawarah dan mufakat atau musyawarah untuk mencapai mufakat itu adalah kunci utamanya, gitu. Dan kedaulatan rakyat mutlak berarti tidak dapat diubah ataupun dihilangkan. Jadi sila kerakyatan di keempat itu lebih kepada peran kita sebagai warga negara di dalam pemerintahan ya rekan-rekan. Dan sistem pemerintahan kedaulatan rakyat atau sistem negara kedaulatan rakyat ya. Maksud saya seperti itu. Oke, mari kita lihat satu persatu butir dari sila keempat ya. Oke, rekan-rekan, berikut ini adalah butir-butir dari sila keempat. Yang pertama, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Dalam konteks apa hak dan kewajiban yang sama ini ya? Ya, ini sebetulnya ya di dalam konteks musyawarah atau demokrasi ya. Artinya setiap manusia Indonesia itu punya kedudukan yang sama, hak yang sama, dan kewajiban yang sama. Misalnya kedudukan kita sebagai rakyat Indonesia ya, kemudian memiliki hak untuk memilih dan dipilih ya di dalam misalnya kontestasi politik ya, dan punya kewajiban yang sama. Punya kewajiban untuk apa? Untuk memilih, untuk ikut serta memilih di dalam setiap pemilu atau pilkada. Ya rekan-rekan. Jadi butir pertama ini lebih kepada kedudukan, hak, dan kewajiban kewajiban kita di dalam bernegara. Ya. Misalnya dalam pemilu pilkada, pemilihan presiden. Nah, ini ada di sini ya. Oke. Kemudian butir yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Contohnya, misalnya di dalam pemilihan presiden. Presiden yang kita pilih kalah atau berdasarkan hitungan ya tidak menang, kita nggak boleh memaksakan kehendak harus pilihan saya yang menang, nggak bisa. Nah itu yang dimaksud dengan tidak boleh memaksakan kehendak ya, salah satu contohnya. Contoh yang lain misalnya di dalam suatu musyawarah ya, misalnya rapat RT, kemudian kita nggak boleh memaksakan kehendak kita harus begini, nggak bisa, kita harus musyawarah ya untuk mencapai mufakat.
harus disepakati oleh orang lain. Kalau misalnya musyawarah tidak bisa mencapai mufakat, ya baru kita selenggarakan voting atau kita gunakan voting untuk membuat keputusan. Oke, berikutnya yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Ya, untuk kepentingan bersama kita selalu mengutamakan musyawarah ya. Oke. Kemudian yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat harus diliputi oleh semangat kekeluargaan. Ini jelas menurut saya ya. Contohnya bisa rekan-rekan cari sendiri. Misalnya di dalam keluarga ya, kita mengadakan musyawarah antara anak dan ibu dan bapak ya. Itu ya harus mementingkan semangat kebersamaan kita ya. Di lingkungan RT kita melakukan rapat atau musyawarah ya harus dengan semangat kekeluargaan. Oke, begitu maksudnya. Yang kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Ini yang membuat rekan-rekan tergoda untuk memilih tadi ya. Ya, kita harus menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Misalnya dalam pemilihan presiden seperti itu ya. Jadi memang ini lebih kepada kehidupan kita di dalam bernegara ya. Oke. Tapi juga bisa kita harapkan di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan RT kita, di dalam lingkungan yang lebih kecil ya. Oke. Ya, kenapa? Karena keluarga, lingkungan RT itu merupakan bagian terkecil dari suatu negara ya. Oke, dari suatu masyarakat. Yang keenam, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab, menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Jelas menurut saya. Ini butir keenam. Oke, kemudian berikutnya ya, butir ketujuh, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Oke, jelas. Oke. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur, hati nurani yang baik maksudnya ya. Oke, jangan ada istilahnya kepentingan terselubung. Oke, berikutnya, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Saya yakin rekan-rekan tahu contoh-contohnya seperti apa. Oke. Berikutnya yang terakhir dari butir dari sila keempat itu adalah memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan, maksudnya kepada DPR ini ya. Oke rekan-rekan, itu tadi butir-butir dari sila keempat ya, beserta beberapa contoh tadi. Kemudian kita masuk ke sila kelima. Sila kelima itu apa? Oke rekan-rekan, berikutnya adalah sila kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa sih makna dari sila kelima ini? Makna dari sila kelima ini adalah keadilan bagi masyarakat Indonesia. Maksudnya, negara harus memberi dan menjamin keadilan bagi seluruh warganya. Dan setiap warga masyarakat harus bersikap adil kepada sesama warga yang lain. Adil bukan berarti sama ya rekan-rekan. Prinsip keadilan ini merupakan inti dari moral ketuhanan, landasan pokok bagi perikemanusiaan, dan merupakan simbol persatuan dan juga kedaulatan rakyat. Maksudnya begini, kita sebagai sesama atau sebagai warga negara Indonesia itu dijamin keadilannya oleh negara. Tapi kita juga harus bisa bersikap adil kepada yang lain ya. Oke. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat butir-butir sila kelima berikut ini. Yang pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Artinya kita dituntut untuk mengembangkan ya
sikap atau perbuatan yang baik yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Misalnya apa? Misalnya aktif atau selalu turut serta di dalam kegiatan kerja bakti di lingkungan rumah misalnya, itu merupakan perbuatan baik ya, dan mencerminkan sikap yang kekeluargaan ya. Membantu orang yang kesusahan misalnya. Oke, yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Kita juga harus adil terhadap orang yang lain atau orang lain ya. Misalnya, kita sedang berada di dalam antrean, kemudian kita menerobos antrean tersebut. Itu artinya apa? Kita nggak adil terhadap orang lain. Ya, kita minta orang lain adil kepada kita, tapi kita nggak adil kepada orang lain. Nah, ini yang kurang pas ya. Kemudian yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ya, kita punya hak, tapi kita juga punya kewajiban. Misalnya, kita punya hak untuk terburu-buru berangkat ke kantor misalnya. Tapi kita juga berkewajiban untuk apa? Menjaga hak orang lain, hak keselamatan orang lain, harus hati-hati. Makanya kita harus mengikuti peraturan lalu lintas ya. Misalnya, oke, yang keempat, menghormati hak orang lain. Kita harus selalu menghormati hak orang lain ya, apapun itu. Misalnya hak ART kita atau asisten rumah tangga kita. Mereka punya hak untuk istirahat, punya hak untuk mendapatkan tunjangan hari raya, ya harus kita berikan gitu ya. Oke. Kemudian suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Oke. Kita punya misalnya tetangga yang kebetulan berkekurangan, kita bantu dengan modal atau kita pinjamin uang supaya mereka bisa berdikari atau berdiri sendiri. Nah, itu namanya memberi pertolongan. Ekonomi ya, lebih pada ekonomi dan sosial di sini. Oke. Kemudian 6, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Apa misalnya pinjaman online atau rentenir, itu jelas gitu ya. Jadi tolong jangan didukung usaha-usaha seperti itu. Berikutnya yang ketujuh, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah, memamerkan harta kekayaan misalnya, membeli hal-hal yang tidak oke. Ya, ini banyak sekali terutama di lingkungan seleb ya atau pejabat-pejabat ya rekan-rekan. Berikutnya 8, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum ya. Misalnya banyak di sini menggunakan knalpot racing yang suaranya memekakkan telinga. Itu hak Anda punya uang, Anda mau beli ya, itu motor-motor Anda mau pakai begitu silahkan. Tapi Anda merugikan kepentingan umum. Orang yang mau tidur misalnya, Anda terganggu dengan suara Anda, orang yang lagi ngobrol terganggu dengan suara Anda, suara racing itu tadi, pelek racing tadi ya. Maksud saya knalpot racing dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Oke. Suka bekerja keras. Misalnya belajar giat, belajar dengan sangat keras karena ingin diterima menjadi ASN, itu suka bekerja keras. Oke, dan yang lainnya. Ya, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Oke, misalnya menghargai karya orang lain. Contohnya misalnya apa? Tidak mendownload lagu atau film sembarangan. Coba kalau misalnya kita ini bekerja sebagai penulis lagu atau pencipta lagu, ya. Kemudian hasil karya kita dimanfaatkan orang lain tanpa memberi misalnya royalti kepada kita kan merasa rugi. Jadi begitu cara menilainya ya. Balikkan ke diri Anda, bagaimana kalau itu terjadi kepada Anda gitu ya. Berikutnya yang 11 terakhir adalah suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Banyak sekali ya contoh-contoh di lingkungan, misalnya mendirikan organisasi atau forum yang kegiatannya adalah misalnya pendidikan ya atau misalnya kebersihan lingkungan dan lain sebagainya. Baik rekan-rekan, itu tadi adalah butir-butir dari sila keempat dan sila kelima dan penjelasannya. Oke, berikutnya saya mau masuk ke ini rekan-rekan ya, FR ini ya. Ya, FR dan kesimpulan.
Saya memang melakukan FR kepada siswa-siswa saya yang kebetulan sudah ikut seleksi, ikut tes SKD ya, baik yang ikut SKD sekolah kedinasan kemarin maupun yang sekarang sedang ikut CPNS. Variasinya banyak sekali ya. Ada yang dapat soal tentang pengetahuan atau hafalan, ada yang tidak. Ya memang itu faktanya, gitu ya. Ada yang dapat soal tentang pengamalan Pancasila, ada yang tidak sama sekali. Nah, ini rekan-rekan ya. Kemudian ada yang dapat soal sejarah, ada yang tidak, misalnya. Ada yang dapat soal tentang pasal UUD, ada juga yang tidak, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, bagaimana Anda mensikapi FR ini? Ya, sikap yang harus Anda ambil adalah rekan-rekan ya, sebagai informasi saja, BKN sebagai institusi pemerintah itu memiliki kapasitas lebih untuk menyelenggarakan tes SKD CPNS maupun sekolah kedinasan itu yang objektif. Soalnya banyak sekali. Timnya mereka banyak untuk membuat soal ya. Jadi kemungkinan Anda mendapatkan soal yang sama dengan yang Anda dapat dari FR itu ada, tapi sangat kecil ya. Oke. Kemudian saran saya apa? Tetaplah belajar dengan giat sesuai dengan kisi-kisi yang sudah ditetapkan, ya. Kemudian yang keempat, manfaatkan setiap sumber belajar yang ada di sekitar Anda dan banyak-banyak latihan, termasuk nonton YouTube ya, FR tersebut. Misalnya ada FR ya, kemarin saya membaca ada yang beri FR tentang ada soal tentang Serikat Dagang Islam, tujuannya itu kan sejarah, ya. Nah, Anda jangan terpaku di Serikat Dagang Islam atau SI atau SDI itu ya, kapan berdirinya, tujuannya apa. Jangan terpaku di situ. Kembangan ke yang lain. Misalnya ada SI itu berdiri tahun berapa, SDI berdiri tahun 1905 kalau nggak salah. Jangan berhenti di situ. Teruskan ke misalnya 1908 ada apa. Misalnya Budi Utomo berdiri, tujuannya apa, yang mendirikan siapa, di mana, itu nilai-nilai yang terkandung di berdirinya Budi Utomo itu apa, misalnya seperti itu ya rekan-rekan. Jadi harus melebarkan soal-soal yang ada pada FR yang banyak rekan-rekan temukan di YouTube khususnya atau di media sosial lain. Jadi saran saya ya, gunakan FR sebagai bahan pembelajaran ya. Jangan hanya terpaku pada soal yang ada di situ saja. Misalnya UUD 45. UUD 45 itu ya termasuk sejarahnya. Pancasila itu ya termasuk sejarahnya ya. Oke, begitu rekan-rekan. Mudah-mudahan bisa memberi pencerahan buat rekan-rekan semuanya. Dan ini ada soal tapi kemarin sudah kita jawab ya, nggak usah kita jawab ya. Oke. Terima kasih kepada rekan-rekan semuanya, semoga bermanfaat ya. Thanks for watching, salam GP, salam sukses selalu. Yang belum yang belum like dan subscribe dan share silahkan. Sampai di sini saja, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.